Anda kembali menyaksikan Jurnal Nusantara. Saudara, pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Bali terus didorong sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Namun, keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah menjadi tantangan besar dalam penyediaan gedung fisik koperasi. Keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Bali masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam penyediaan bangunan fisik sebagai tempat operasional. Persyaratan lahan yang mengharuskan satu koperasi memiliki lahan seluas 10 are jadi tantangan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh, menyebut keterbatasan lahan khususnya di wilayah Bali Selatan menjadi kendala utama pembangunan kantor koperasi. Belum lagi harga tanah yang terus meningkat dinilai terlalu berat untuk dipenuhi. Di Denpasar, keberadaan lahan yang menurut standar dari program strategis nasional ini adalah minimal 10 are atau 1000 meter persegi. Nah, ini tentu sangat susah atau sulit didapatkan di kota Denpasar. Jadi kalau menurut hemat kami, kita tidak perlu mengejar jumlah pembangunan gedung koperasinya secara fisik, tapi kita mengejar pemberdayaan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebut, dia beroperasional ataupun tidak. Ini yang kita kejar. 716 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Bali. Dari jumlah tersebut, 174 koperasi dinyatakan aktif beroperasi. Meski sebagian besar masih belum memiliki bangunan sendiri, sejumlah koperasi masih memanfaatkan kantor desa dan ruko sewa sebagai tempat operasional sementara. Di tengah keterbatasan fasilitas yang dihadapi, kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah memberikan manfaat nyata bagi warga. Apa senangnya belanja di koperasi daripada tempat lain? Kalau tempat lain kan gas tuh harganya kadang-kadang ada 25, ada 22, ada 23 gitu lah. Di sini 20, lebih murah lah lagi daripada tempat-tempat lain. Keperluan rumah tangga sudah lengkap. Kedepannya ya paling tidak ada alat-alat rumah tangga lah. Contohnya sejenis kompor, sejenis rice cooker. Meski dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana, keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih diharapkan tetap mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sambil menunggu terpenuhnya kebutuhan fasilitas secara bertahap. Putu Farah, Komang Suwarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Kita bahas perkembangan Koperasi Desa Merah Putih di Bali bersama Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak Carla dan pemirsa Kompas TV seluruhnya. Baik, terima kasih sudah hadir di Jurnal Nusantara pagi ini Bapak terkait dengan Kopdes di Provinsi Bali. Ini kita tahu sudah ada 174 koperasi yang aktif. Lantas sejauh ini Pak Tri, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat dan juga antusiasme masyarakat terhadap koperasi yang telah berjalan? Saya rasa koperasi di hati masyarakat Bali masih memenuhi tempat khusus tersendiri. Jadi keinginan masyarakat Bali untuk berkoperasi masih relatif tinggi karena setiap tahun terjadi penambahan jumlah koperasi yang dibentuk di Provinsi Bali. Demikian juga banyak permintaan penyuluhan koperasi dari masyarakat yang memang inisiatif sendiri untuk membentuk koperasi. Apalagi sekarang sudah ada program strategis nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sepertinya mengingatkan kembali bahwa lembaga ekonomi yang paling tepat untuk dilaksanakan di skup pemerintahan paling kecil atau di desa adalah dalam bentuk koperasi. Nah, ini tentu sangat mengembirakan kami karena sejalan juga dengan program prioritas Bapak Gubernur yaitu transformasi ekonomi Kerti Bali. Jadi Bapak Wayan Koster, Gubernur Bali, memang salah satu bidang prioritas yang dilaksanakan di Provinsi Bali adalah bidang IKM, UMKM, dan koperasi. Tentu ini sejalan dengan program strategis nasional dari Bapak Presiden. Baik, dan kita tahu sejauh ini dari 700 lebih koperasi
hanya atau baru ada 174 koperasi desa kelurahan yang aktif. Lantas apa Bapak yang menjadi tantangan dari penglihatan atau upaya menggeliatkan koperasi ini di Provinsi Bali? Sebelumnya mungkin perlu diketahui bahwa di Provinsi Bali secara akte pembentukan koperasi sudah ada 716 koperasi desa kelurahan Merah Putih sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Bali. Nah, 174 yang aktif tersebut merupakan koperasi yang aktif secara mandiri. Jadi di luar 174 sudah ada terbangun 66 gedung fisik koperasi desa kelurahan Merah Putih di Bali. Kemudian ada 62 yang sedang proses pembangunan. Jadi kami menargetkan di bulan Agustus ada sekitar 128 lokasi gedung fisik koperasi desa Merah Putih yang sudah terbangun. Jadi 174 ditambah 128, kami rasa itu sudah jumlah yang relatif bagus untuk ukuran di Provinsi Bali yang berjumlah total ada 716 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Itu Mbak. Kemudian kendala memang kami akui bahwa di Provinsi Bali kita ketahui bersama bahwa lahan yang ada di Provinsi Bali sudah sangat terbatas, di mana alih fungsi lahan juga sangat marak terjadi di Provinsi Bali. Kemudian juga banyak aset pemerintah yang memang sudah dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang juga merupakan program strategis nasional. Tentu ini kita juga harus berbagi karena kita berharap semua bisa dilaksanakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, tentunya kita juga mendapatkan prioritas-prioritas untuk itu. Jadi kami lebih cenderung untuk lebih mengaktifkan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang secara mandiri ataupun dengan memakai tempat yang memang mereka telah miliki ataupun sementara di kantor-kantor pemerintahan, kemudian sambil mencari tempat-tempat yang sudah ada. Jadi kami harap pembangunan gedung fisiknya kita sesuaikan dengan jumlah aset yang kita miliki ataupun keberadaan dari masing-masing desa tersebut potensinya apakah memang patut harus ada gedung baru. Jika tidak, secara mandiri mereka pasti juga bisa akan berdaya. Kami lebih mementingkan ke arah kualitas, bukan kuantitasnya. Jadi kita harapkan justru pembangunan dari sisi kemampuan atau kompetensi SDM-nya, kemudian tata kelola dari koperasi desa Merah Putihnya, itu yang kita harapkan tentunya dengan bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan sarana prasarana dan permodalan. Seperti itu, Mbak. Baik, pengoperasian Kopdes Kelurahan Desa Merah Putih ini terus dikejar. Nantinya akan ada ratusan yang juga akan aktif kembali. Lalu sejauh ini Bapak tadi disebutkan kualitas dan kuantitas ini juga menjadi prioritas utama dari Dinas Koperasi untuk menjalankan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Lalu apa saja program unggulan dari Koperasi Desa Merah Putih di sana? Program unggulan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bali, kami secara rutin sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan, baik itu bagi pendamping koperasinya ataupun langsung SDM yang ada di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut, yaitu pengurus dan pengawas. Jadi tahun kemarin sudah ada sekitar 1.400-an dari pengurus dan pengawas KDKMP se-Bali yang kita berikan pelatihan dasar terkait perkoperasian, karena ternyata masih banyak masyarakat yang menjadi pengurus dan pengawas belum memahami apa itu koperasi. Kemudian kami juga melaksanakan pelatihan-pelatihan atau bintek, kami dengan menggandeng beberapa partner atau stakeholder di luar kami, ada juga lembaga yang retail lokal yang kita harapkan mensuplai mereka, kemudian tentu dari Bulog ataupun dari Pertamina juga kita gandeng untuk sama-sama memberikan semacam potensi kerjasama dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kami juga melaksanakan semacam business matching dengan mempertemukan Koperasi Desa Merah Putih dengan baik itu lembaga keuangan ataupun lembaga-lembaga ekonomi lain yang potensi untuk dilakukan kolaborasi atau kerjasama. Nah, untuk Provinsi Bali, khusus ini ada di desa-desa itu selain Koperasi Desa Merah Putih, ada juga lembaga perkreditan desa atau LPD
kemudian ada BUMDes, ada BUPDA. Nah, ini kami harapkan mereka saling berkolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih yang baru dibentuk di desa tersebut. Jadi kita harapkan tidak ada saling tumpang tindih usaha ekonomi atau usaha bisnis antar lembaga-lembaga ekonomi tersebut. Kami harapkan jika di desa tersebut LPD-nya sudah sangat kuat terkait dengan simpan pinjam, jadi kita harapkan di KDKMP usaha unit simpan pinjamnya tidak diaktifkan lagi. Seperti itu, Mbak. Oke. Baik, sejumlah pelatihan telah dilakukan untuk kemudian meningkatkan kualitas SDM dari Kopdes Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bali. Terima kasih Pak Tri Arya Dayana, selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih, Mbak.